Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Yundasari dengan NIM 489. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu komponen penting dalam bahan makanan yang berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh dari karbohidrat sederhana itu ada monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Untuk gula kompleks itu ada polisakarida. Contoh dari monosakarida itu terdapat glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan contoh dari disakarida ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Untuk oligosakarida terdapat stakiosa dan verbaskosa. Untuk karbohidrat kompleks itu ada selulosa dan glukosa. Di sini terdapat oligosakarida, terdiri dari polimer 2 hingga 10 monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena perannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara rinci. Contohnya inulin, rafinosa, glukomanan, dan laktosa. Selanjutnya ada monosakarida. Monosakarida mempunyai 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur. Terdapat luas di dalam jumlah sedikit, yaitu dalam sayur, buah, dan sirup jagung. Glukosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Selanjutnya itu ada fruktosa, dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayur. Galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida adalah kelompok besar dalam molekul karbohidrat yang memiliki peran utama dalam dunia biokimia dan biologi. Contohnya, penting dari polisakarida adalah glukosa dan selulosa. Selanjutnya terdapat glikogen. Glikogen adalah polisakarida bercabang yang ditemukan pada hewan. Biasanya glikogen digunakan sebagai cadangan energi untuk hewan. Selanjutnya ada selulosa. Selulosa terdapat polimer hidrolik dengan 3 gugus hidroksil reaktif tiap unit hidroglukosa, tersusun atas ribuan gugus anhidroglukosa yang tersambung melalui ikatan 1,4 beta-glukosida membentuk molekul berantai yang panjang dan linear. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida memiliki 3 jenis arti gizi, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri dari 99% sukrosa, dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Maltosa adalah suatu disakarida yang terbentuk dari 2 molekul glukosa. Maltosa merupakan hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun dengan enzim. Laktosa merupakan hidrat utama dalam air susu hewan. Laktosa bila dihidrolisis akan menghasilkan digalaktosa dan diglukosa. Karena itu, laktosa adalah suatu disakarida. Selanjutnya, ini terdapat uji karbohidrat. Yang pertama ada uji Benedict. Dilakukan dengan membuktikan adanya gula pereduksi. Langkahnya itu menyiapkan larutan glukosa dengan berbagai konsentrasi. Masukkan masing-masing 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 2 ml reagen Benedict pada setiap tabung. Lalu panaskan campuran dalam pemanas air selama 4-10 menit. Amati perubahan warna melalui larutan sebagai hasil uji Benedict.
Warna hasil uji terdapat warna biru. Warna biru berarti tidak mengandung gula pereduksi. Warna hijau, kadar gula produksi rendah. Kuning, kadar gula produksi sedang. Jingga, kadar gula produksi cukup tinggi. Selanjutnya ada uji Lugol, dilakukan untuk menentukan polisakarida atau pati. Menambahkan 2-3 tetes reagen Lugol ke dalam larutan sampel sebanyak 5 ml. Hasil positif apabila menghasilkan warna larutan biru kehitaman, amilum, ungu, dextrin, atau coklat kemerahan glikogen. Selanjutnya ada uji Molis. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 akan mengalami pekat dehidrasi untuk membentuk furfural atau dalam proses kasus pentosa, atau turunan furfosal, heksosa, dan heptosa. Senyawa ini berkondensasi dengan A-naftol untuk membentuk kompleks atau cincin berwarna ungu kemerahan. Oligosakarida dan polisakarida pertama-tama dihidrolisis menjadi monosakarida, kemudian dihidrasi. Pentosa menghasilkan furfosal dan heksosa menghasilkan 5-hidroksimetil furfosal. Selanjutnya ada uji Molis. Yang pertama adalah menyiapkan dan beri label tabung reaksi. Masukkan 1 ml sampel uji, tambahkan 2 tetes reagen Molis lalu kocok. Tambahkan 1 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Amati warna pada batas larutan. Perhatikan terbentuknya cincin warna ungu yang terjadi pada bidang di atasnya. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang disediakan dalam presentasi tentang karbohidrat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.